Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Provinsi Lampung Amalsyah Tarmizi memberi sinyal bagi Lampung dan Banten siap menjadi tuan rumah PON ke-23 tahun 2032. Alamsyah menyebut kesiapan sudah matang secara administrasi karena dua pejabat Gubernur Lampung dan Banten sudah menaikkan MOU. Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Provinsi Lampung Amalsyah Tarmizi mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung dan Banten siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-23 tahun 2032. Menurutnya, PON ke-22 tahun 2028 mendatang sudah ditetapkan yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Alamsyah menyebut bahwa PJ Gubernur Banten Al-Muktabar dan PJ Gubernur Lampung Samsudin sudah menandatangani MOU kesepakatan menjadi tuan rumah pada Rabu 28 Agustus 2024. Selanjutnya, dua provinsi di ujung Pulau Sumatera dan ujung Jawa itu akan mengikuti proses bidding karena akan ada beberapa provinsi lain yang mengajukan diri. Penjabaran rencana sebagai tuan rumah tersebut akan disampaikan pada saat rapat kerja nasional KONI yang dilaksanakan pada tahun 2025. Tahun 2025 kita saat Rakernas KONI kami akan mendaftarkan secara resmi. Dan pada Rakernas KONI 2026, 6 tahun sebelum penyelenggaraan itu diputuskan. Nah, mohon dukungan Ketua Umum KONI se-Indonesia, Ketua Umum PB dan PP yang punya hak suara pada saat raker, mohon dukungannya agar pada saatnya nanti di tahun 2032 pada PON ke-23 Lampung Banten jadi tuan rumah. Pemirsa, Aquatic Indonesia siap merekomendasikan kolam renang Selayang untuk meraih sertifikat internasional dari World Aquatics atau Aquatic Dunia. Dalam skala nasional, kolam renang Selayang telah memenuhi syarat untuk digunakan dalam ajang dengan skala nasional. Kolam renang Selayang Medan, Sumatera Utara yang menjadi venue cabang olahraga air pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut berpeluang mendapat sertifikat internasional dari World Aquatics. Rekomendasi siap dikeluarkan tim Aquatic Indonesia untuk diserahkan ke Aquatics Dunia agar venue itu diakui memenuhi standar global dan siap menjadi tuan rumah kompetisi internasional. Sekretaris Jenderal Aquatic Indonesia Ali Patiwiri menjelaskan bahwa dalam skala nasional, kolam renang Selayang memiliki luas 1.250 meter persegi, sudah memenuhi syarat untuk digunakan dalam ajang nasional termasuk untuk PON 2024. Namun sertifikasi dari World Aquatics masih menunggu beberapa kelengkapan teknis seperti jumlah lintasan dan lebar setiap lintasan, suhu air dalam kolam dan pijakan start dan lain sebagainya. Sementara karena baru saja selesai direnovasi, maka untuk keperluan PON kita akan lakukan sertifikasi nasional untuk memastikan bahwa ukuran yang ada di kolam ini sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh World Aquatics. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024 telah memasuki sepekan pertandingan. Kisah para peraih medali emas tak hanya berbicara soal prestasi, tetapi juga berikan segudang inspirasi. Dan pemirsa, berikut sepenggal kisah para peraih medali emas di ajang PON ke-21. Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut telah berlangsung lebih dari 1 pekan. Para atlet yang berjuang di berbagai laga tak hanya sebuah cerita prestasi belaka, tetapi juga menghadirkan kisah inspiratif. Seperti Ayu Pani, atlet cabang olahraga anggar nomor floret telah membuktikan bahwa dengan dedikasi, ketekunan, dan mental juara, tidak ada yang tidak mungkin. Berlaga dalam kondisi hamil tidak menjadi halangan bagi atlet anggar putri asal Riau ini berjuang maksimal. Ayu berhasil membawa pulang emas setelah mengalahkan atlet anggar Kalimantan Barat Mary Ananda dengan nilai 15-12. Medali emas yang diraihnya itu merupakan kado spesial bagi kontingen Riau sekaligus bagi calon bayi yang sedang dikandungnya. Cukup bangga sama diri sendiri, bisa perorangan bisa dapat medali emas sendiri gitu di perorangan gitu. Bangga sama diri sendiri gitu. Nanti main berebut lagi nggak? Iya, insya Allah main. Ada
Dan ini dua nomor. medali emas diraih oleh Indra. Masnya buat siapa? Masnya buat calon bayi. Selain Ayu, atlet dance sport asal Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Aditya Surabayu, dan Ni Putu Arcisya Anandari juga berhasil meraih 2 buah medali emas. Keduanya tampil memukau di depan para juri hingga memenangkan nomor pertandingan amatir standar dan FFA Quick Step. Namun siapa yang sangka keberhasilan mereka rupanya melalui sebuah tantangan yang unik, di mana pada babak kualifikasi PON, keduanya melakukan latihan secara daring dikarenakan Arcisya sedang menjalankan pertukaran mahasiswa di Malaysia. Jadi kita via video call. Jadi kok koreo kan kita emang sudah tahu masing-masing koreo. Jadi kita emang cuman untuk miss-nya itu mungkin kurangnya karena koneksi ya. Jadi saat ketemulah kita latihannya untuk koneksi. Kita latihan via online dan kita ketemu sehari di Jogja. Kita langsung latihan itu push kita 1 hari full, besoknya kita lomba Astungkara, kita dikasih medali emas juga untuk ikut di PON ini. Pemirsa, sebanyak 240 pelaku UMKM memeriahkan Expo Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh 2024 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Raup rezeki nomplok para pedagang di Expo ini mengaku omsetnya naik hingga 6 kali lipat. Sebanyak 240 pelaku UMKM memeriahkan Expo Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh 2024 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh mulai 10 hingga 18 September 2024. Atriani, salah satu pelaku UMKM yang menjajakan kerajinan bambu ini, mengaku dengan keikutsertaannya pada Expo PON 21 2024 membawa berkah tersendiri. Setiap hari ia mampu menjual dagangannya hingga Rp800.000 atau naik sebanyak 6 kali lipat dibanding penjualan di toko pribadinya. Expo PON 21 Aceh 2024 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh menghadirkan seluruh produk lokal yang dipamerkan, mulai dari aneka kuliner khas Aceh dan Nusantara, kerajinan songkok hingga anyaman bambu dan kopi khas Aceh, serta berbagai baju dan aksesoris lainnya. Kalau sebelum sebenarnya sama aja, cuman kalau kita terpilih kayak gini bangganya karena peningkatan penjualannya aja lebih tinggi daripada kita di toko sendiri. Kalau di sini kan pengunjungnya itu banyak yang dari luar, tapi kalau toko kadang-kadang dengan mobil orang pada lewat aja gitu, nggak ada singgah. Kalau ini khusus singgah kan merekanya udah parkir di keliling tidak hanya 1 stand, sedangkan stand di sini 100 lebih. Jadi dari situ singgah ke stand A, stand B, sampai ke kita itu membeli berbagai inovasi. Kalau di sini kita bilang 5 kali lipat bertambahnya. Pemirsa, merchandise resmi PON 21 Aceh Sumut menjadi daya tarik tersendiri untuk dikoleksi. Dibanderol mulai dari Rp200.000 hingga Rp1 juta, official merchandise menjadi buruan para pengunjung dan atlet PON 21. Memeriahkan gelaran PON 21, official merchandise Juaraga menghadirkan berbagai artikel menarik untuk dikoleksi. Masyarakat dapat membeli jaket, kaos, celana training, jersey, topi, boneka maskot, tas hingga tumbler dengan corak khas nuansa PON 21. Desain merchandise memiliki sentuhan motif tradisional Aceh dan Sumatera Utara yang diberikan warna-warna cerah yang menggambarkan semangat persatuan Indonesia melalui olahraga. Dibanderol mulai dari Rp200.000 hingga Rp1 juta, official merchandise menjadi buruan para pengunjung dan atlet PON 21. Untuk wilayah Aceh, Anda dapat menjumpainya melalui stand resmi merchandise official yang berada di Stadion Harapan Bangsa dan Media Center PON 21 di Hotel Hermes, Banda Aceh. Kalau yang under yang paling murah itu ada topi di kisaran 200 sampai ke jaket yang harganya 1 juta. Kebanyakan sih yang beli kaos ya Pak, kaos sama jaket itu yang paling laris, best sellernya lah dibilang. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan dialog mengenai mengenal Rajia Salsabila, peraih medali emas panjat tebing pada PON 21 Aceh Sumut 2024 bersama rekan kami Mona Azari Disak sesaat lagi.